sangat menyedihkan. Dia memiliki alergi terhadap gelombang Wi-Fi. Jika dia berdiri dekat dengan pusat Wi-Fi di suatu tempat, hidung gadis ini mulai mengeluarkan darah. Namanya adalah Norma. Norma memiliki kekasih yang sangat tampan. Seharusnya, itu adalah sebuah keberuntungan. Ternyata, tidak. Adik laki-lakinya juga menyukai Norma. Namanya adalah Aries. Dia menyukai Norma sejak pertama kali masuk sekolah. Tetapi, Aries tahu bahwa kakaknya juga menyukai Norma. Karena itu, Aries hanya menyembunyikan perasaannya. Suatu hari, ketika mereka sedang mempersiapkan festival sekolah, tiba-tiba, hidung Norma mengeluarkan darah. Awalnya, Norma mengira karena cahaya matahari. Tetapi, setelah hidungnya mengeluarkan darah, dia justru pingsan. Norma pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Tetapi, tidak ada hal aneh yang ditemukan. Namun, Norma yakin ada sesuatu yang salah pada dirinya. Selain mengeluarkan darah dan pingsan, Norma juga mengalami ruam merah pada kulitnya. Meskipun tidak ada yang bisa mendiagnosis penyakitnya, Aries berusaha mencari berbagai informasi dari internet. Ada sebuah penyakit yang disebut alergi gelombang elektronik. Ketika Norma pergi ke kamar mandi, dia merasa kelelahan. Di tempat itu ada sebuah tiang sinyal. Setelah mengetahui hal ini, Norma dibawa ke rumah neneknya. Tetapi, kakak laki-lakinya harus mengikuti kompetisi. Jadi, dia tidak dapat menemani Norma. Setelah makan malam, Norma terlihat sedih. Di sini tidak ada sinyal. Bagaimana Norma bisa menghubungi kekasihnya? Lalu, ibu Norma bertanya padanya, apakah dengan tidak ada sinyal akan mempengaruhi hubungan kalian? Jika memang sinyal mempengaruhi hubungan kalian, hubunganmu akan berakhir menyakitkan. Di sekolah, setiap orang penasaran dengan menghilangnya Norma. Sahabat Norma, gadis dengan rambut diwarnai bergosip tentang itu. Norma hamil. Siswa lain terkejut mendengarnya. Gosip itu dianggap sebagai kebenaran. Lalu, menyebar dengan cepat. Gosip itu sampai ke telinga Aries dan sahabatnya. Mereka pergi mengunjungi Norma. Tetapi, ketika mereka bertanya mengapa kekasihnya tidak datang berkunjung, Norma menjawab bahwa kekasihnya ada latihan basket saat akhir pekan. Sahabat Aries menunjukkan pesan dari sahabat Norma, gadis berambut ungu itu. Tujuannya agar Norma tahu sifat asli sahabatnya itu. Dulu mereka adalah sahabat baik. Norma tidak percaya bahwa sahabatnya sudah menyebarkan fitnah. Akhirnya, mereka memiliki sebuah ide. Aries menggunakan rambut palsu dengan warna yang sama seperti sahabat Norma. Mereka berfoto seolah menunjukkan rasa penyesalan terhadap bayi itu. Lalu, temannya mengunggah foto itu ke internet. Dengan cepat foto itu dilihat oleh seluruh siswa. Mereka terlihat sangat marah. Kehamilan Norma tidak terduga. Tetapi, sahabatnya justru mengusulkan Norma untuk melakukan aborsi. Norma, Aries, dan temannya duduk di bawah pohon dan berpikir mereka sangat cerdas dengan ide mereka. Namun, gosip itu membuat kekasih Norma dianggap laki-laki tidak baik, yang tidak mau bertanggung jawab kepada Norma. Kekasih Norma menemui kepala sekolah untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Sahabat Norma akhirnya pindah sekolah. Norma terlihat sangat sedih. Dia tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Norma kehilangan sahabatnya, dan kekasihnya hampir saja dikeluarkan dari tim basket. Norma membuat surat untuk kekasihnya. Namun, kekasihnya sangat marah dan membuang surat dari Norma. Aries merasa bersalah terhadap Norma. Aries berpura-pura menjadi kakaknya untuk membalas surat dari Norma. Sejak saat itu, Norma selalu menerima surat setiap hari. Dia merasakan cinta dari surat-surat itu. Suasana hati Norma makin membaik. Mengetahui hal ini, sahabat Aries mengatakan, Aries harus berhati-hati. Ang sabihin mo, gusto mo lang talaga magpanggap bilang kuya mo. Para kahit sa pakikipagsulatan man lang, na-experience mo kung paano makipagrelasyon sa kanya. Norma, Aries, dan sahabatnya pergi bersepeda bersama. Mereka menggunakan topi dari kertas silver. Menurut Aries, topi ini dapat menghalau gelombang elektronik. Tetapi, ketika mereka melintasi jembatan, hidung Norma berdarah lagi. Topi ini seperti tidak cukup untuk melindungi Norma. Aries kemudian memiliki ide. Dia membungkus seluruh mobil dengan kertas silver. Mereka mengendarai mobil itu melewati jembatan. Dan eksperimen mereka berhasil. Norma tidak sedih lagi. Norma bisa melihat pemandangan yang indah. Saat malam tiba, Aries mengaku kepada Norma tentang surat-surat yang selama ini Norma terima. Surat-surat yang diterima Norma bukan ditulis oleh kekasih Norma, tetapi oleh Aries sendiri. Norma tidak mengerti apa yang Aries sampaikan.
Di saat yang bersamaan, kekasih Norma datang mengunjungi Norma. Dia ingin kembali bersama Norma. Aries berharap yang terbaik untuk kakaknya dan Norma. Tiba-tiba, muncul seorang gadis dan dia adalah kekasih baru kakaknya. Aries sangat marah. Kakaknya sudah membuat kesalahan. Sama seperti Aries yang membuat kesalahan pada Norma. Aries akan memberitahu Norma tentang hal itu. Aries, kakaknya, dan Norma pergi naik gunung bersama. Seekor kupu-kupu hinggap di bahu Norma. Kakaknya memotret kupu-kupu itu dengan teleponnya. Namun, Norma melihat foto seorang wanita di telepon milik kekasihnya. Setelah sampai di rumah, Aries dan kakaknya beradu mulut. Aries merasa kakaknya tidak bertanggung jawab. Kakak Aries pun mengatakan bahwa Aries juga seorang penipu. Oo, mahal ko siya. But more than that, I have respect for her. And I know that she's in love with you. And I respect that. Saat itu, Norma sedang berbaring di kamar. Norma melihat foto Aries dengan kupu-kupu di bahunya sambil menangis. Norma tidak tahu apa yang harus dilakukan. Norma pun memutuskan untuk tidak bertemu keduanya. Malam itu, kakak Aries pergi minum-minum dan mabuk. Aries membawanya pulang. Saat itu, mereka saling bercerita. Akhirnya mereka terlihat seperti saudara kandung sesungguhnya. Tiba-tiba, sebuah mobil besar menabrak mobil mereka. Kecelakaan itu pun terjadi. Ibu Norma memberitahu berita itu kepada Norma. Norma terkejut dan menangis karena Aries tewas dalam kecelakaan itu. Norma datang untuk melihat Aries terakhir kalinya. Tetapi, Norma memiliki alergi gelombang elektronik. Akan berbahaya bagi Norma jika melintasi jembatan. Tiba-tiba seekor kupu-kupu terbang di dekatnya. Norma percaya bahwa Aries selalu melindunginya. Mungkin lain waktu. In a parallel universe, you and I will end up with each other. But for now, in this world, this life, I'm just happy that at least I got to even know you and secretly love you. Film Gagal Allergic Wi-Fi ini dirilis pada tahun 2018 di Filipina. Akhirnya, Norma dapat kembali hidup normal. Norma percaya bahwa Aries selalu ada bersamanya. Dan dia tidak akan lagi terpengaruh dengan gelombang elektronik. Sebenarnya, ada banyak penyakit aneh dalam diri kita. Tetapi, penyakit ini memang terlalu asing bagi kita. Cinta dapat membantumu melewati kesedihan. Kisah ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa untuk follow akun kami. Sampai jumpa.